Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel April Tidato dari kelas TKR 1. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah Sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Sebelum berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapai kemerdekaan Indonesia tertentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Saat ini, setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air selalu memperingati hari proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelum penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakangi. Pada bulan Agustus ini, Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-78, artinya sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Maka dan arti kemerdekaan itu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari peristiwa Renggas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Jepang kalah dari sekutu. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu pada 6 Agustus 1945. Kota Hiroshima, Jepang luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Jepang hanya dalam bentuk singkat. Kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibat Jepang yang sudah kalah telah terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Renggas Dengklok, sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghadapi pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasal golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentuk Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno Hatta untuk segera melakukan proklamasi.
Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang didirikan oleh Johar Nur Subianto, Armasyah Cahijur Saleh, Kusnandar Wikana Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Cahirul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tidak bersikeras dengan pendiriannya yang proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI, sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Regas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Patrang, Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjatuhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengaman Soekarno-Hatta ke Renggan Dongklek dibantu dengan perlengkapan tentara peta. Regas Dongklek sendiri dipilih karena letak strategi dan terpencil sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa Regas Dongklok, akhirnya Soekarno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rapat perumusan teks proklamasi pun digelar di rumah Laksamana Tadashi digelar di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada tanggal yang sama, dihadiri oleh beberapa anggota golongan muda. Di sana rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Metlik dengan beberapa perubahan. Pembacaan teks proklamasi. Usia teks proklamasi selesai ditulis terjadi dari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh penggerak kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka ke kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertempatan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Beberapa acara tersebut disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan sambut oleh wakil kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.